Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Ayu. Hari ini kita akan mempelajari program linear part yang kedua dengan topiknya adalah menentukan nilai optimum. Nah, program linear sendiri ini merupakan salah satu jenis masalah optimasi. Dalam permasalahan optimasi nanti terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan memaksimumkan sesuatu atau meminimumkan sesuatu. Nah, kita akan bahas dulu komponen-komponen yang ada di dalam program linear. Komponen-komponen yang ada dalam program linear ini ada dua yang penting. Yang pertama adalah fungsi objektif dan yang kedua adalah kendala. Fungsi objektif sendiri ini nanti Bu Ayu punya contoh. Ada bentuknya adalah fx, y sama dengan 2x min 3y atau p sama dengan 5x plus 4y. Jadi kalau kita menemukan bentuk fx, y atau p atau n atau yang dan lain-lain dan diikuti dengan variabel xy, maka itu adalah fungsi objektif. Tujuannya adalah dia memberikan nilai yang akan dioptimumkan. Dan yang kedua kita akan kita punya kendala. Kendala ini nanti bentuknya adalah SPTLDV alias sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tujuannya adalah untuk menentukan himpunan solusi yang layak. Nah, contoh dari kendala itu seperti ini. Kita punya 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Kemudian kita punya 3x min 4y kurang dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kendala itu nanti kumpulan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal program linear? Akan ada 5 step. Yang pertama menentukan DHP. Untuk menentukan DHP pada pertemuan yang lalu sudah diberikan Bu Ayu materinya. Yang kedua menentukan titik potong dengan cara substitusi. Yang ketiga menentukan titik pojok. Dan yang keempat memasukkan semua titik pojok ke fungsi tujuan. Dan yang kelima adalah mengambil kesimpulan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke dalam contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini kita punya sebuah gambar. Tentukan nilai maksimum, koordinat nilai maksimum, nilai minimum, dan koordinat nilai minimum. Kita bedah gambarnya terlebih dahulu. Di sini kita punya sebuah DHP. Jadi daerah yang dibatasi oleh 4 garis ini dan bentuk bidang ini adalah DHP-nya. Dengan titik pojoknya ada 1, 2, 3, 4. Titik pojoknya adalah 2,4, 4,2, 6,2 dan 3,8. Dengan fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 3x min 2y. Nah, karena ini sudah diketahui DHP-nya, maka tugas kita langsung memasukkan semua titik-titik ini ke dalam fungsi tujuan. Oke? Nah, tadi kita punya beberapa titik. Yang pertama 3,8, 2,4, 4,2, 6,2. Bu, apakah memasukkannya harus urut? Tidak. Terserah kalian. Yang penting semua titik pojok yang ada di sini harus dimasukkan. Apakah titik yang di dalam sini boleh dimasukkan? Kalau sarannya Bu Ayu lebih baik memasukkan titik-titik pojoknya ya. Nah, kita list sekarang titik-titik pojoknya. Yang pertama kita punya 3,8. Yang kedua kita punya 2,4. Kemudian kita punya 4,2. Dan selanjutnya kita punya 6,2. Dengan fungsi tujuannya adalah 3x dikurangi 2y. Nah, jadi yang pertama kita punya 3,8 dengan x-nya 3, y-nya 8. Tinggal dimasukkan saja. Jadi kita punya 3 dikali 3 dikurangi 2 dikali 8.
Sehingga kita punya 9 dikurangi 16 sama dengan min 7. Yang kedua kita punya X-nya 2, Y-nya 4. Jadi kita punya 3 dikali 2 dikurangi 2 dikali 4. Nah, di sini kita punya 3 kali 2 adalah 6 dikurangi 2 kali 4 8 sama dengan min 2. Kemudian selanjutnya kita punya titiknya adalah 4,2 di mana X-nya 4, Y-nya 2. Jadi kita punya 3 dikali 4 dikurangi 2 kali 2. 3 kali 4 kita punya 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian di sini kita punya X-nya 6, Y-nya 2. Jadi kita punya 3 kali 6 dikurangi 2 dikali 2. Kita punya 18. 3 kali 6 18 dikurangi 2 kali 2 adalah 4. Nah, 18 dikurangi 4 sendiri adalah 14. Kita kembali lagi ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama adalah tentukan nilai maksimum. Kita cari manakah yang paling besar di sini? Manakah nilai maksimumnya di antara min 7, min 2, 8, dan 14? Yang paling besar adalah 14. Jadi kita tandai ini sebagai maksimum. Nah, yang kedua koordinatnya, koordinat nilai maksimum yang mana? Nah, tadi kita kan mendapatkan maksimumnya ada di 14, berarti koordinatnya adalah 6,2. Soal selanjutnya, tentukan nilai minimum. Cari mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah min 7. Kita tandai ini sebagai minimum. Nah, koordinat nilai minimumnya ada di mana? Berarti ada di 3,8. Jadi, sekarang kita tinggal menulis jawabannya. Nilai maksimumnya adalah 14. Kemudian koordinat maksimumnya adalah 6,2. Nilai minimumnya adalah min 7. Dan koordinat nilai minimum adalah 3,8. Seperti itu. Nah, contoh yang pertama sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, kita punya diketahui suatu sistem pertidaksamaan linier yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka tentukan nilai maksimum jika memiliki bentuk fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 5x ditambah 4y. Nah, tugas pertama kita adalah mencari DHP-nya. Oke, seperti pelajaran minggu lalu, materi minggu lalu. Kita akan mencari DHP-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita punya pertidaksamaannya X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita bedah satu persatu terlebih dahulu. Kemarin hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel. Kemudian diberikan 0, 0. Ketika X-nya 0, maka X ditutup, maka sisanya Y sama dengan 4. Ketika Y-nya 0, Y-nya ditutup sehingga kita punya X sama dengan 4. Jadi koordinat pertama kita punya 0,4 dan yang kedua kita punya 4,0. Oke. Nah, sekarang kita gambar.
Nah, seperti ini kita gambar dulu. Kita punya 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Kemungkinan ada di sini. Kemudian yang kedua 4,0, X-nya 4, Y-nya 0, ada di sini. Nah, tarik garis seret. Nah, kemudian diingat bahwa setiap ini kan ada garisnya begini. Berarti terbagi menjadi dua daerah, daerah atas dan daerah bawah. Berarti untuk menentukan daerahnya kemarin kita harus menguji. Dengan titik ujinya ambil 0,0. 0,0 ada di sini, berarti mewakili daerah bawah. Kita masukkan 0,0 ke dalam sini. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Kurang dari sama dengan 4. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 4? Benar kan? Kalau benar berarti yang diarsir adalah yang atas, berarti daerahnya adalah yang bawah. Diulangi Bu Ayu, karena benar 0 kurang dari sama dengan 4, berarti daerah yang ada 0,0-nya itu merupakan DHP-nya, dan yang tidak DHP adalah daerah yang atas, berarti daerah yang atas harus kita arsir. Nah, sudah. Kemudian pertidaksamaan yang kedua kita punya 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Ya. Kita punya tabelnya seperti ini. X-nya 0, Y-nya 0. Ketika X 0 tutup, berarti kita punya Y sama dengan 6. Ya. Kemudian ketika Y-nya 0 tutup, berarti kita punya 3X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi yang pertama kita punya koordinatnya 0,6 dan yang kedua 2,0. Nah, kita gambar sekarang jadi satu. 0,6 di mana? Ada di sini kan? 2,0 ada di sini. Tarik garis. Nah, terbagi dua daerah, daerah atas, daerah bawah. Ambil titik 0,0 untuk uji. Uji ya. Maaf tadi tidak ditulis bahwa uji. Kita masukkan ke situ, jadi kita punya 3 kali 0 ditambah 0, apakah kurang dari sama dengan 6? 3 kali 0 kita punya 0 ditambah 0. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. Kira-kira apa benar 0 kurang dari sama dengan 6? Benar. Maka berarti daerah yang ada 0,0-nya ini merupakan DHP-nya. Berarti DHP-nya ini yang bawah. Yang bukan DHP yang bagian atas kita apakan? Harus diarsir. Jadi kita harus mengarsirnya seperti ini. Nah, kemudian kita punya syarat yang ketiga dan keempat, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ingat, kalau X lebih dari sama dengan 0 berarti yang diarsir adalah yang ini. Sedangkan Y lebih dari sama dengan 0 adalah yang diarsir yang ini. Nah, kita punya DHP-nya ada di sini, yang bersih ini. Nah, titik-titik yang bersih ada, yang pertama di sini kita punya 0,0. Kemudian di sini kita punya 2,0. Ingat, pokoknya diambil titik-titik pojoknya. Ada 1, 2, 3, 4. Diulangi baik lagi. 1, 2, 3, 4. Yang pertama 0,0. Kemudian kita punya 2,0. Kemudian kita punya di sini 0,4. Dan yang ini, nah ini bagaimana cara mencarinya? Harus dicari dengan substitusi. Oke. Nah, sekarang kita akan menggarap substitusinya terlebih dahulu. Apa Bu yang harus disubstitusikan? Yang harus disubstitusi adalah si X plus Y sama dengan 4 dan 3X plus Y sama dengan 6. Karena kedua pertidaksamaan inilah yang berpotongan. Gitu.
Nah, kita punya X plus Y sama dengan 4, kemudian 3X plus Y sama dengan 6. Nah, ingat kita ini kan mau mensubstitusikan ya. Nah, kalau mau maaf, bukan metode substitusi, elisusi ya, eliminasi substitusi. Nanti dibenarkan Bu Ayu di sini. Tentukan titik potongnya bukan dengan substitusi tapi eliminasi substitusi. Maaf Bu Ayu keliru tadi. Nah, untuk mengeliminasi substitusi berarti kita harus mengeliminasi salah satu variabelnya terlebih dahulu. Kira-kira mana yang mau dieliminasi, variabel X atau variabel Y? Di sini Bu Ayu mau mengeliminasi variabel X dulu. Kemudian kita lihat variabel X di sini koefisiennya 1, yang bawah ini 3. Berarti harus kita samakan dengan cara yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Dari mana? Ini dari koefisiennya ini ya. Nah, kemudian masing-masing ini nanti yang atas akan kita kalikan 3 sehingga kita punya X kali 3, 3X, Y kali 3, 3Y, 4 kali 3, 12. Selanjutnya kita punya 3X kali 1 itu 3X, Y kali 1 adalah Y, 6 kali 1, 6. Kan tadi mau menghilangkan X. Karena X sama-sama plus, ini positif, maka tandanya di sini nanti adalah min. 3X dikurangi 3X hasilnya 0. 3Y dikurangi Y hasilnya 2Y. Kemudian 12 kurangi 6 hasilnya adalah 6. Sehingga kita punya Y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Y-nya sudah ketemu, sekarang tugas kita adalah mencari nilai X. Nah, nilai X nanti ditinggal mencari dengan memasukkan nilai Y ke dalam X plus Y sama dengan 4 atau 3X plus Y sama dengan 6. Terserah kalian mau masukkannya di mana. Di sini agar mudah Bu Ayu langsung masukkan ke X plus Y sama dengan 4. Jadi kita punya X ditambah Y sama dengan 4. Y-nya tadi 3, jadi X ditambah 3 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Berarti titik perpotongan antara dua garis ini tadi adalah X-nya 1, Y-nya 3. Jadi kita punya di sini 1,3 gitu. Nah, kita sudah tahu kan titik-titiknya. Kita list sekarang. Tugas kita adalah mengelis titik-titiknya dulu. Titik-titik pojok diulangi Bu Ayu keliru, titik-titik pojok. Yang pertama kita punya 0,4. Dan yang kedua kita punya 0,0. Kemudian kita punya 2,0. Dan yang terakhir kita punya 1,3. Dengan fungsinya tadi adalah 5X plus 4Y. Balik ke soal lagi. 5X plus 4Y. Nah, kita masukkan langsung, substitusikan. Jadi kita punya X-nya 0, Y-nya 4. 5 kali 0 ditambah 4 dikali 4. 5 kali 0, 0. 4 kali 4, 16. Kita punya 16. Yang kedua, X-nya 0, Y-nya 0. Jadi kita punya 5 kali 0 ditambah 4 kali 0. 5 kali 0, 0. Ditambah 4 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Kemudian yang ketiga kita punya 2,0. Jadi kita punya X-nya 2, Y-nya 0. Kita punya 5 kali 2 ditambah 4 kali 0.
5 kali 2 adalah 10, 4 kali 0, 0. Jadi kita punya 10, tambah 0 adalah 10. Dan yang terakhir X-nya 1, Y-nya 3. Kita punya 5X jadi 5 kali 1, ditambah 4Y jadi 4 dikali 3. Sehingga kita punya 5 kali 1 adalah 5, ditambah 4 kali 3, 12. Nah, dia kan minta nilai maksimum. Di mana nilai maksimumnya? Cek 16, 0, 10, 17. Yang paling besar adalah 17. Jadi nilai maksimumnya adalah 17. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua sudah beres. Sekarang kita akan masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, diketahui sistem pertidaksamaan linear dua variabel yaitu 2x ditambah y lebih dari sama dengan 8 dan x plus y kurang dari sama dengan 6 dengan x lebih dari 0 lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, maka tentukan nilai minimum jika diketahui fungsi tujuannya P sama dengan X ditambah 3Y. Oke. Bu, tadi fungsi tujuannya berupa f x, y, ini berupa P. Ya, tidak masalah ya. Pokoknya kalau ada sebuah fungsi seperti ini, bentuknya seperti ini atau seperti tadi, berarti itu pasti adalah fungsi tujuan. Oke. Nah, kita sudah masuk ke soalnya ini, sekarang kita jawab bareng-bareng. Oke, diingat kembali apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan DHP. Jadi yang pertama kita punya 2x ditambah y lebih dari sama dengan 8. Buat tabel. Ketika x-nya 0, y-nya 0. Ketika x 0, tutup. Jadi kita punya y sama dengan 8. Ketika y-nya 0, tutup. Berarti kita punya 2x sama dengan 8 dan x sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi koordinat yang pertama kita punya di sini 0,8 dan yang kedua adalah 4,0. Oke. Langsung kita buat gambarnya. 0,8 ada di sini. 4,0 ada di sini. Kita tarik garis red. Nah, terbagi menjadi dua daerah, daerah atas dan daerah bawah. Seperti biasa, kita akan menguji titik 0,0, kita masukkan ke sini. 0,0 miliknya daerah bawah ya. Sehingga kita punya 2 kali 0, x-nya kan 0, ditambah 0, apakah lebih dari sama dengan 8? Kita punya 2 kali 0 adalah 0, ditambah 0, apakah lebih dari sama dengan 8? 0 tambah 0 adalah 0. Nah, sekarang Boy tanya, apakah benar 0 itu lebih dari sama dengan 8? Tidak benar kan? Nah, karena ini tidak benar, maka daerah yang ada 0,0-nya ini bukan DHP-nya. Berarti DHP-nya yang seberangnya, musuhnya yaitu ada di atas. Nah, berarti yang diarsir adalah yang di bawah. Ingat, yang diarsir yang bukan DHP. Kemudian pertidaksamaan yang kedua kita punya x plus y kurang dari sama dengan 6. Kita buat tabelnya. Ketika x-nya 0 tutup, maka kita punya y-nya sama dengan 6. Ketika y-nya 0 tutup, berarti kita punya x sama dengan 6. Sehingga kita punya titiknya di sini 0,6 dan ini adalah 6,0.
Nah, 0,6 ada di mana? 0,6 ada di sini ya. Kemudian 6,0 ada di sini. X-nya 6, Y-nya 0. Tinggal kita tarik garis. Nah, sudah. Kemudian kita uji, kan terbagi dua daerah seperti biasa, daerah bawah dan daerah atas. Kita uji dengan menggunakan titik 0,0. Masukkan ke dalam sini sehingga kita punya X-nya kita ganti 0 dan Y-nya diganti 0, kurang dari sama dengan 6. 0 tambah 0 adalah 0, kurang dari sama dengan 6. Kira-kira benar tidak 0 kurang dari sama dengan 6? Benar kan? Nah, karena benar berarti daerah yang ada 0,0-nya itu merupakan DHP. Karena yang bawah DHP berarti yang atas bukan DHP, harus kita arsir. Nah, selanjutnya kita punya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita punya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kita buat arsirannya, X lebih dari sama dengan 0 seperti ini, Y lebih dari sama dengan 0 seperti ini. Nah, sekarang dicek daerah manakah kira-kira yang bersih. Nah, daerah yang bersih adalah yang ada di sini ya. Nah, sekarang dilihat daerah ini dibatasi oleh 3 titik. Titik 1, titik 2, titik 3. Titik yang pertama ini adalah 4,0 dan yang kedua ini adalah 6,0. Nah, ini yang masih tanda tanya. Berapakah titiknya? Maka ini harus menggunakan metode eliminasi substitusi. Kita singkat jadi elisusi ya. Nah, siapa yang dieliminasi substitusi? Si 2X plus Y lebih dari sama dengan 8 dan X plus Y kurang dari sama dengan 6. Jadi kita punya 2X plus Y sama dengan 8 dan X plus Y sama dengan 6. Di sini Boy mau menghilangkan X sehingga kita punya koefisiennya di sini kan 2, di sini 1, sehingga kita taruh di sini 1, ini 2. Tinggal kita kalikan 2X kali 1 2X ditambah Y kali 1 adalah Y sama dengan 8 kali 1 adalah 8. Kemudian kita punya X kali 2 adalah 2X ditambah Y kali 2 adalah 2Y. Sedangkan 6 kali 2 adalah 12. Nah, tadi kan kita mau menghilangkan si X. Kita lihat, X ini kan sama-sama positif. 2X positif, 2X yang ini juga positif. Karena sama-sama positif, maka tandanya di sini adalah negatif. 2X dikurangi 2X, maka hasilnya adalah 0. Y dikurangi 2Y hasilnya adalah min Y. 8 dikurangi 12 hasilnya sama dengan min 4. Jadi kita punya Y sama dengan min 4 dibagi min 1. Min 1 dari mana, Bu? Min 1 ini koefisiennya Y. Satunya kok nggak ada? Kan kita selama ini memang 1 itu tidak pernah terlihat, gitu ya. Min dibagi min jadinya adalah plus. 4 bagi 1 adalah 4. Y-nya sudah ketemu, yang belum ketemu adalah X-nya. Nah, cara mencari X maka mensubstitusikan Y ke 2X plus Y sama dengan 8 atau X plus Y sama dengan 6. Untuk memudahkan maka disubstitusikan Bu Ayu ke X plus Y sama dengan 6. Sehingga kita punya X plus Y sama dengan 6. Y-nya adalah 4. Jadi kita punya X ditambah 4 sama dengan 6. X sama dengan 6 dikurangi 4. Maka X sama dengan 2. Jadi kita punya titik yang ada di sini X-nya 2, Y-nya 4. Nah, titiknya ada 1, 2,
3. Sekarang tugas kita adalah mengelis titiknya. Yang pertama kita punya 2,4. Selanjutnya kita punya 4,0. Dan yang terakhir kita punya 6,0. Sedangkan fungsi tujuannya adalah P sama dengan X ditambah 3Y. Yang pertama kita punya X-nya 2, Y-nya 4. Kita masukkan 2 ditambah 3 dikali 4. Sehingga kita punya 2 ditambah 12 sama dengan 14. Yang kedua kita punya X-nya 4, Y-nya 0. Jadi kita punya 4 ditambah 3 kali 0. Kita punya 3 kali 0 adalah 0, sehingga kita punya 4. Dan yang terakhir kita punya X-nya 6, Y-nya 0. Jadi kita punya 6 ditambah 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0, sehingga kita punya 6 tambah 0 adalah 6. Kita lihat, di sini tadi kan mintanya soal itu adalah nilai minimum. Siapakah yang paling kecil di sini, yang paling minim di sini? Yang paling minim adalah si 4. Jadi, kesimpulannya, nilai minimumnya adalah 4. Nah, terletak di manakah 4 ini koordinatnya? Koordinatnya ada di 4,0. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sekaligus penjelasan tentang menentukan nilai optimum. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, silakan tanya pada guru pengampu masing-masing. Saya akhiri dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.